Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 2025 hari. Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami. Dan pakai firman Tuhan ini untuk memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Kitab Mazmur pasal 34 ayat 13 sampai ayat 15. Demikian firman Tuhan. Siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik? Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, izinkan saya bertanya kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Pertanyaan saya sederhana, apakah saudara mau umur panjang dan menikmati kebaikan Tuhan dalam kehidupan saudara? Saya percaya jawabannya semua pasti klise dengan saya. Pasti semua mau hidup umur panjang, sehat, dan menikmati berkat-berkat Tuhan. Amin. Haleluya. Kalau saudara mau diberkati Tuhan seperti itu, diberikan umur panjang, kesehatan, serta menikmati semua kemurahan kebaikan Tuhan, saudara harus yang pertama, saudara harus lakukan adalah menjaga lidah. Amin. Firman Tuhan ini jelas berkata begini, jagalah lidahmu terhadap yang jahat. Saudara, kadangkala lidah kita ini mengeluarkan bisa mengeluarkan kata-kata yang merupakan kata-kata kutuk, tidak jadi berkat. Saudara, kadangkala kita dengan lisan kita terkadang suka mengeluarkan kata-kata hinaan, kata-kata yang melemahkan, kata-kata makian, membuat orang marah, jengkel, sakit hati dengan kita. Karena apa? Mereka mendengar lisan kita. Saudara, firman Tuhan ini jelas. Kalau saudara mau mendapatkan hal-hal yang baik, diberikan kesehatan umur panjang, serta menikmati berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan saudara, yang saudara harus jaga adalah lidahmu. Saudara, terkadang suami sakit hati dengan perkataan istrinya. Demikian juga sebaliknya. Istri sakit hati dengan perkataan suaminya. Anak-anak juga sakit hati mendengar kata-kata orang tua mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mau mengalami semua kebaikan Tuhan, jaga lidahmu. Biarlah setiap perkataan kita itu kata-kata yang membangun, bukan kata-kata yang melemahkan apalagi menghancurkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari sebagai seorang pasangan, suami istri, saling memuji satu dengan yang lain, saling memberi semangat. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara sebagai orang tua, jangan melemahkan anak-anakmu dengan kata-kata. Saudara, orang bijak mengatakan begini, kalau kita memukul anak kita, itu hanya akan membekas, tidak bertahan lama saudara. Dia akan melupakan itu. Tetapi kata-kata itu akan membekas dalam kehidupan mereka sampai mempengaruhi psikologis anak. Ada berapa banyak anak sakit hati dengan perkataan orang tuanya. Sampai anak itu benci sekali, gak mau ketemu dengan orang tua. Karena apa? Dia mendengar sendiri kata-kata orang tuanya yang melemahkan, menghancurkan,
merusak psikologis atau kejiwaan anak itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mau mengalami hal-hal yang baik, jaga lidahmu. Saudara, kenapa kita harus menjaga lidah kita? Karena ada kuasa di balik perkataan kita, apalagi kita orang yang percaya kepada Tuhan. Kita punya kuasa, saudara. Apa yang kita katakan itu yang akan terjadi. Kalau kita bilang anak kita itu anak yang bodoh, itu akan terjadi. Itu menjadi kutuk buat anak kita. Nah, tentunya kita akan rugi kalau kita punya anak bodoh. Kita semua pasti nggak mau memiliki anak yang bodoh, betul? Jadi saudara, jangan memperkatakan anak kita bodoh, nakal, dan sebagainya. Tapi berilah kata-kata yang menguatkan, meneguhkan, dan memberkati anak-anak kita. Amin. Demikian juga dengan pasangan kita. Ada istri bilang, wah, kamu ini anak setan. Loh, anaknya sampai bingung, saya ini anak mama papa atau anak mama dengan setan? Saudara yang dikasihi Tuhan, hati-hati dengan lidah kita. Karena lidah kita ini ada kuasanya. Jadi perkatakanlah perkataan yang baik, supaya itu kembali kepada kita hal-hal yang baik. Amin. Saudara, apalagi ini tahun yang baru. Mari kita mau memperkatakan kata-kata yang baik, supaya itu yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan saudara. Saudara, perkataan-perkataan yang terus kita ulang berkali-kali itu menjadi iman, peneguhan iman buat kita. Saudara, saya percaya firman Tuhan akan berlaku buat kita. Apa yang kita imani itu yang akan Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Makanya mulai dari sekarang katakan, kita sehat, kita pasti diberkati. Tahun ini tahun pemulihan, saya pasti sembuh, keluarga saya pasti dipulihkan. Kata-kata yang membangun, yang keluar dari mulut kita. Maka saudara akan melihat apa yang saudara katakan itu penuh kuasa, dan itu yang akan terjadi. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang pertama, kalau saudara mau umur panjang, sehat, dan menikmati berkat Tuhan, jaga lidahmu. Yang kedua, jauhi yang jahat. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita sudah dewasa, tentu kita tahu mana yang baik dan mana yang jahat. Saudara sudah tahu membedakan itu. Kalau saudara mau diberkati Tuhan, lakukanlah yang baik. Jangan lakukan yang jahat. Apalagi saudara sudah tahu itu tidak benar, saudara lakukan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dosa yang tidak bisa diampuni itu kan kita sudah tahu kebenaran, kita sudah tahu itu salah, tapi kita lakukan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik-baik. Jauhilah yang jahat, lakukanlah yang baik, saudara. Maka itu akan seperti benih yang selalu saya katakan. Benih yang ditanam itu hanya satu biji, tetapi kalau dia berakar, bertumbuh, dan menghasilkan buah, bukan lagi satu biji, tetapi berlipat-lipat kali ganda. Amin. Saudara, kalau satu kebaikan yang saudara tanam, itu akan menghasilkan buah-buah kebaikan. Saudara, jauhilah yang jahat, lakukanlah yang baik. Maka kebaikan itu akan kembali kepada saudara dan saya. Amin. Yang ketiga, saudara, kalau saudara mau diberikan berkat Tuhan yang berlimpah-limpah dengan kesehatan, umur panjang, menikmati semua kebaikan Tuhan. Yang ketiga, saudara, firman Tuhan ini katakan, kejarlah perdamaian. Amin. Saudara, firman Tuhan ini katakan di ayat 15, carilah perdamaian. Saudara, kejar itu perdamaian. Jangan suka bermusuhan. Makanya selalu saya katakan, orang percaya kepada Tuhan Yesus dilarang sakit hati, dilarang menyimpan dendam. Saudara harus berdamai. Karena firman Tuhan dalam Injil Matius pasal 6 ayat 14 ayat 15, kalau kita tidak mengampuni, maka dosa kita tidak akan diampuni Tuhan. Tapi kalau kita mengampuni, maka dosa-dosa kita yang begitu banyak itu akan Tuhan ampuni. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita masih sakit hati, masih dendam, kita nggak mau berdamai dengan orang itu yang bermasalah, berkonflik dengan kita, saudara tidak akan menikmati berkat-berkat Tuhan. Karena saudara dendam, sakit hati, saudara kecewa sama orang itu, akhirnya saudara yang rugi sendiri. Dosa saudara sudah tidak dapat pengampunan,
Terus saudara stres karena orang itu. Akhirnya saudara hidup nggak diberkati. Saudara, saya percaya kalau kita sudah bebas, lepaskan pengampunan, maka hidup kita akan tenang. Hidup kita yang tenang itu saudara, kita hidup senang. Makanya orang yang masih sakit hati, masih sulit untuk mengampuni, tidak berdamai dengan orang, hidupnya tidak akan berbahagia. Saudara mau diberkati Tuhan, kejarlah perdamaian. Kalau kita masih hidup, saudara-saudara masih ada simpan kecewa, sakit hati, dendam kepada seseorang, Tuhan mau saudara lepaskan pengampunan kepada orang itu. Kejarlah perdamaian. Amin. Karena kita ini anak-anak Allah. Matius 5 ayat 9 berkata, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, itu jelas orang yang membawa damai disebut anak-anak Allah. Jadi kalau orang yang suka bermasalah, tidak mau berdamai, masih menyimpan sakit hati, dendam akan orang lain, saudara bukan anak Allah, tetapi anak siapa? Anak setan, saudara. Kalau kita tidak mau berdamai, anak-anak Tuhan, ya saudara dan saya harus membawa damai dimanapun kita berada. Kita harus membawa damai. Karena apa? Karena kita anak-anak Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita belajar kalau kita mau mengalami semua kebaikan Tuhan, diberkati Tuhan dengan kesehatan, umur panjang, mengalami Tuhan dalam kehidupan kita, kejarlah perdamaian. Amin. Saudara, selama saudara tidak berdamai, yang rugi saudara sendiri. Tuhan tidak mengampuni saudara, dan saudara tidak akan menerima berkat-berkat Tuhan. Saudara tidak akan menikmati semua kebaikan-kebaikan Tuhan. Saudara, berdamailah dengan semua orang. Haleluya. Dan yang terakhir, yang keempat, saudara, kalau saudara mau sehat, diberkati, umur panjang, menikmati semua kebaikan Tuhan, saudara harus berusaha hidup benar. Amin. Hidup benar bukan di hadapan orang, tetapi di hadapan Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah diajar oleh Tuhan bagaimana menjadi orang benar. Menjadi orang benar itu berarti hidup dalam kebenaran firman, melakukan apa yang Tuhan sudah perintahkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara hanya menguasai, menghafal tetapi tidak melakukannya, walaupun saudara sudah mengaku orang Kristen, tapi saudara nggak benar. Kalau saudara mau hidup benar, saudara lakukan firman Tuhan dengan benar, dengan tepat, tanpa dikurangi, tanpa dilebih-lebihkan. Kita harus melakukannya dengan benar, tepat, seperti apa yang Tuhan sudah perintahkan kepada kita. Bapak Ibu Saudara, saya percaya ketika kita hidup dalam kebenaran, maka berkat itu akan mengalir menjadi bagian saudara dan saya. Janji Tuhan ini, Tuhan akan memberikan kita kesehatan, umur panjang, serta menikmati semua kebaikan Tuhan kalau kita hidup dalam kebenaran. Hidup sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang diberkati bukan hanya mereka kaya, berlimpah. Belum tentu saudara, orang di luar sana ada yang tidak percaya Tuhan tetapi kaya raya luar biasa. Makanya saya katakan, orang yang diberkati Tuhan, dia mungkin tidak kaya tetapi hidupnya bahagia. Itu orang yang diberkati. Amin. Ada orang yang kaya raya luar biasa tetapi hidupnya tidak bahagia. Itu menjadi masalah, saudara. Orang itu berarti tidak diberkati. Jadi orang yang diberkati itu dia berkecukupan plus hidupnya bahagia. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mau menikmati semua berkat-berkat Tuhan ini, ada 4 yang harus kita jaga dalam hidup kita. Jaga lidah kita, jaga hidup kita supaya
kita lakukan hal-hal yang baik. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita harus mengejar perdamaian. Kita tidak boleh menyimpan dendam, sakit hati, kebencian. Kita harus berdamai dengan semua orang. Dan yang terakhir, yang keempat, kita harus berusaha hidup benar. Hidup dalam kebenaran firman. Artinya kita harus menjadi pelaku-pelaku firman. Bukan mencari pembenaran, tetapi hidup dalam kebenaran. Banyak orang kan mencari pembenaran. Dia sudah salah, tetapi dia mau Tuhan bela dia, padahal sudah salah. Kita hidup dalam kebenaran. Kita mau menjadi pelaku-pelaku firman. Apa yang Tuhan sudah sampaikan kepada kita, itu yang kita kerjakan, kita lakukan. Amin. Haleluya. Maka semua janji Tuhan ini, Tuhan akan memberikan kita kesehatan, umur panjang, serta menikmati semua berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau kita melakukan 4 hal tadi, maka janji Tuhan akan menjadi bagian saudara dan saya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman Tuhan yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka. Tuhan memberkati rumah tangga mereka. Usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung dan berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit, Tuhan Yesus jamah, lawat, sembuhkan oleh bilur-bilur darah Yesus. Mereka yang sakit disembuhkan. Mereka yang lemah dikuatkan. Mereka yang berduka cita diberikan penghiburan kekuatan dari Tuhan. Dan mereka yang hari ini berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati mereka dengan umur panjang, kesehatan, kekuatan dari Tuhan menyertai hidup mereka hari ini sampai selamanya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak, Ibu, Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Belitung. Saya Pendeta Samuel Maubuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.